Hari ini ngobrol dengan Indah Kusuma, seorang penyanyi yang sekarang banyak berkarir di China ya? Betul. Di mainland China. Betul. Halo guys. Halo. 大家好，我是印达小兰。Blue blue blue blue. Aku Indah Kus, Sisye. musisi setengah dokter. 谢谢。谢谢，你会谢谢。说中文吗？ Waduh, udah. Bapak aja deh, Bapak. Bapak. Indah ini ternyata temennya Anissa Aziza, istriku. Betul. Ih, seru banget. Aku tiba-tiba ingat itu sih hari ini. Iya, jadi kan tadi aku lagi rebahan kan di situ. Terus si Anissa nelpon, "Kamu mau ketemu teman aku?" "Siapa teman kamu?" gitu. Indah. Oh Indah, oh iya nih lagi mau kesini mau podcast. Kenapa? Itu teman aku dari Bandung katanya. Iya, dulu Bener. tuh kita zaman apa ya? Kayak aku masih SMP apa? Dia juga kan kita seumuran. Terus kayak kita model-modelan gitu zaman dulu. Model-modelan apa nih model-modelan? Maksudnya kita model, jadi berawal dari model. Aku juga sama dia. Kebetulan dia udah lebih dulu dari aku, jadi dia dari dulu emang pro banget gitu loh kak. Yang kayak Emang iya? udah jago dandan banget, terus baik banget sama ibunya, selalu berdua kan. Terus ya udah udah deh sering main. Terus Jadi udah sering gitu. main. Dulu tuh kita deket banget gitu Ya, karena aku bener. belajar model dari dia bantuin aku segala macam, kayak belajar makeup juga, Berarti belajar dari dulu dia jalan udah yang pro dong? bener, parah. Oh gitu. Iya lah. Baru nggak Lah, lagi. lah kok. Ya makanya kemarin itu dia diundang setelah lama nggak modeling catwalk gitu. Diundang salah satu brand, terus diminta catwalk, terus bawalah anak-anak kita kan, ada Alea, ada Aksa gitu. Sejalan lah dia catwalk kan, terus Gimana? kayak ya gitu Mantap jalan kan? gitu. Ih, gila, dulu dia jago banget, kayak even dia lebih dulu bisa jalan catwalk pakai heels kayak hampir 15 sentian tuh. Jago nih satu. Karena dia Belajar dari dia dulu. dia jualan heels juga dulu, Betul. ya kan? Semua orang beli di sini, teman-teman kita plus aku juga belinya di dia. Aku juga beli di dia. Kamu juga. Iya sih, bagus sih ya. Masih nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus dia jadi jajan sama kamu katanya mau kesini. Iya, terus aku bilang, "Nis di mana?" Aku bilang. Terus "Aku lihat di sini." Cekrek. oh ini dekat rumah kita soalnya. Oh, aku pikir rumah tadi. Jadi aku tanya ke satpamnya, "Kak, ada Nisa nggak gitu?" Salah ya? Terus Nggak, ini ternyata kantor. Oh, ya udah. Terus bawa anak-anak kesini habis podcast sama aku, kamu mau main sama dia katanya, mau nongkrong, Iya, mau mau ngobrol. ngobrol. Gitu. Udah lama seru gak banget. ketemu. Selama itu sih. Kalau kita kan ketemu waktu itu acara di Asus. Betul. Kamu masih Masih menjadi piyik. menjalani profesi sebagai dokter waktu itu. Tuh, sekarang dokternya lagi hiatus. Lagi Lagi hiatus. resign dulu, Kak. Karena aku ngelihat kamu juga suka buka konsultasi online dulu. Pas Covid Iya kan? terutama. Covid ya. kan? Iya. Pas Covid Konsultasi aku dokter. full time dokter sih. Berarti kamu tuh kuliahnya kedokteran Betul. di Unjani dulu. Unjani, Di Cimahiu. di Cimahiu. Yaus. Habis itu kamu nyanyi kan? Karena aku ingat kamu ada acara sama Betul. Yuda Keling Iya lagi udah lama banget. dulu banget. Iya benar. Terus waktu itu kita lagi mau ngundang-ngundang talent yang gitu-gitu sih dulu. Terus aku ngeliat kok si Yuda sama Indah, aku kayak dia penyanyi dari mana gitu. Kita ini apa namanya tuh dulu series bareng sama Yuda. Series bareng. Series bareng, aku main lead sama Kevin Julio. Oh, horor. Terus bukan dong. Karena ada Yuda. Oh iya. Gitu ya konsepnya gitu. Konsepnya tergantung ada dia apa enggak. Itu kayak judulnya dulu Kolak Express 3. Seriesnya seru, lucu dan Oh. udah di situ aku juga kayak justru jadi belajar banyak soal acting karena bareng Di banyak sana. orang sih, kayak ada Kevin juga Di terutama. Kolak Express itu. Yoi, boleh gak sih sebut itu? Boleh. Kan ya? Yoi, jangan lupa nonton guys. Promosi sepitik lah ya. Udah selesai kan tapi udah tayang. Udah beres, udah tayang Udah lama. setahun lalu apa sebelum Oh, ke Cina baru deh. dong berarti. 2 tahun lalu lah kayaknya. Nah, kok tiba-tiba kamu ke China nih? Kamu Jangan lagi share itu dokter, ya. penyanyi. Ini tiba-tiba aku ngeliat lewat TikTok. Oh gitu. Indah Kus tiba-tiba jadi idol di China. China apa China sih sebenarnya kan katanya Sama yang aja benar nggak China. sih kalau Cina kan bahasa Indonesianya Cina. Oh, soalnya Kalau bule gitu English China. China. Ya di Cina lah, di Yes. mainland lah. Iya Ke betul. sana. Terus kamu jadi idol di situ. Kenapa itu tuh agak random Iya sih? jujur emang hidup aku memang hobinya berpetualang ya gitu. Jadi iya. kenapa pada akhirnya aku jadi musisi dari situ dulu kali ya kak. Hah? Itu tuh awalnya aku ikut pertama kali itu stereo, itu kayak apa ya, drama musikal gitu Sama di Kevin Net gak TV sih? dulu. Bukan, Bukan. sama banyak, ada Vidi, ada Nino, ada
Sebentar ya, saya lupa ternyata ya nge-mute-nya. Gak apa-apa. Sedetik ya guys. Mungkin Anissa lagi udah nyampe. Belum. Oh, belum. Okay. Masih mau jemput anak katanya. Gitu katanya, gitu jemput ya? anak dulu. Iya mau kesana. Ya, iya, kembali terus, lagi. iya, terus. Ya kan. Terus sampai mana tadi saya lupa ya. Iya, kamu ikut stereo. Iya. Terus udah ketemu teman-teman musisi tanah air yang luar biasa banget. Terus banyak banget kan, ada Dikta juga, ada Angel Peter dan segala macam, ada Kila, banyak deh pokoknya, ada Sheila Dara. Nah dari situ justru aku kayak di encourage sama teman-teman musisi tanah air Indonesia gitu untuk kayak kamu bisa nyanyi, kenapa nggak jadi penyanyi aja gitu. Terus kayak menarik juga gitu kan. Padahal di stereo kan nyanyi. Iya nyanyi, tapi aku belum punya belum serius. single, belum serius, kayak masih kayak dokter banget gitu saat itu kan. Sampai akhirnya aku lulus dan pada akhirnya aku mengetahui bahwa ternyata untuk melangsungkan hidup menjadi dokter umum saja tidak semudah itu ya. Tidak semurah. Tidak semudah itu. Oh, semudah. Lebih ke nggak nutup ya, Bang. Biaya. Kalau boleh tahu berapa sih misalnya sekali konsul gitu? Itu dibayarnya gimana sih kalau dokter umum? Kalau dokter umum tuh aku pernah sampai yang kayak di beberapa tempat kan per dokter itu bisa naruh kayak 3 SIP. Bisa apa kerja tuh, di 3 SIP? tempat berbeda Oh, gitu. boleh contohnya. kerja di 3 tempat. Iya, tapi itu kayak pol-polan, kayak almost 24 hours gitu yang bener-bener gak ada kehidupan menurut aku ya. 24 jam standby maksudnya? Iya, atau apa nih? enggak beneran kayak 24 jam, bisa 24 sampai 2-3 hari diem di situ juga bisa. 24 sampai 2-3 hari. Maksudnya kayak sehari atau 2-3 hari bener-bener full di situ sana? jaga. Iya kan banyak klinik umum yang 24 jam gitu-gitu Oh, kan. artinya tidurnya pun juga di situ. Di situ aku udah yang melalui semua itu juga sampai akhirnya kayak sebentar, ini kok kayak Berat ngerasanya banget. berat, bukan lebih ke berat. Aku sih suka Capek. lebih ke capek. Terus aku ngerasa sambil jalanin musiknya kan aku soalnya aku kan tulang ikan keluarga juga nih Tulang ikan keluarga. Ya kalau tulang punggung kesannya berat banget gitu kayak berat sekali gitu, tapi kalau biar ikan kayak lebih agak tipis catchy ya. dan kayak lebih santai gitu kan. Bener, tulang ikan lebih Jadi ya gampang. udah akhirnya kayak capek uga ya gitu jadi dokter, tapi kayak aku tetap kerja juga di luar gitu buat passionku yang sesungguhnya gitu mungkin ya. Udah akhirnya pas udah lulus aku bilang kayak Bu aku pamit undur diri dulu dari dokter ini, nanti tapi mungkin suatu saat aku bisa bikin sendiri atau misalkan kerja lagi kayak gitu-gitu. Aku pamit dulu, aku mau mencari passionku yang lain yang mungkin ini nih mungkin bisa kok ada hasilnya. Udah terus ngebuktiin 3 tahun. Habis itu rilis lagu bla bla, baru sekarang kayak baru ngerasain, maksudnya baru kayak bisa menghasilkan, bantu-bantu keluarga gitu-gitu juga. Tapi kan 6 tahun kuliah dokter Itu kan? dia, tapi iya 6 tahun kuliah dokter, terus ya, dokter. Kalau gambaran tuh gimana sih, kayak dia kerja di satu tempat, dia dibayar per pasien? Enggak, atau jadi, apa sih kalau dokter? Nah, beda-beda klinik, jadi kayak ada uang duduk, misalkan uang duduk kayak uang standby gitu loh. Misalkan satu shiftnya tergantung juga beda-beda klinik gitu loh, ada yang jam 8 sampai jam 8 malam. Misalkan uang duduknya tergantung klinik sih. Ada klinik umum sama klinik BPJS juga beda. Ya? Kalau di kliniknya nggak ada kursi? Waduh, Dapet agak uang melayang duduk harusnya sih. Dapet Klinik uang duduk ya? uang berdiri mungkin Iya, uang berdiri lebih. Iya. Gitu. Tapi UMR dapat lah ya dokter umum. Misalkan kalau 3 tempat tuh tergantung, itu zaman aku kayak 3-4 tahun lalu kan. Kalau sekarang nggak tahu aku ya. Tapi kalau aku pun udah di klinik yang umum gitu, yang pasti bayaran per pasiennya kan beda. Ya dulu 5.000 ya. Yang bener? Serius, kalau BPJS 2.000. Aku sempat juga ke klinik yang BPJS. Gak mungkin satu pasien 5.000 rupiah. Aku nggak tahu sekarang masih kayak gitu. Aku nggak tahu, tapi ini aku dengar masih gitu. Wah, jadi dihargainnya per pasien segitu? Iya, sumpah, serius. 5.000 satu pasien. Zaman aku iya. Tapi kalau sehari ada 1 juta pasien? Tergantung. Jadi kalau 5 M. Iya ya, tapi kan nggak mungkin, paling banyak itu kayak 200 lah. Tapi nggak mungkin. Iya. Maksudnya kayak aku ngerasa aku capek, tapi aku kok nggak bahagia. Maksudnya kalau jadi dokter tuh kan aku jadinya menyerap energi baik buruknya mereka kan. Jadi kayak kadang misalkan gini, tuh kenapa yang aku mikir kayak aku mau jadi, udah deh kayak mau ikutin passion lain tuh adalah kayak kalau misalkan aku jadi dokter, dok aku tuh di rumah tuh gini-gini jadi personal gitu. Dia kayak ceritain semuanya termasuk personalnya, which aku nggak bisa balikin kan. Misalkan, itu sering? Pasti kan, tapi kayak jadinya aku nggak bisa balikin. Misalkan iya Bu, aku juga di kerjaan ini aku tuh nggak suka sama ini, kan nggak mungkin ya. Ya kan, jadi akhirnya aku merasa salah satu yang aku ngerasa kayak musik nih salah satu jadi wadah aku untuk ngalihin semua energi yang ada di dalam diri aku jadi satu lagu. Itu adalah karena aku ngerasa aku butuh wadah untuk
itu nyalurin semua energiku yang aku nggak tahu gimana cara mengungkapkannya jadi lagu gitu. Ya makanya kamu bikin lagu. Nah itu apa? Itu bikin lagu atau apa? Jadinya bikin lagu. Bikin lagu. Akhirnya aku jadi songwriter. Songwriter. Gila anjay. Gitu. Songwriter. Tadinya aku nggak kepikiran juga kayak masa sih aku bisa bikin lagu, kan nggak pede ya dulu kayak nggak bisa. Abel lah nyanyi aja baru kepikiran di stereo. Karena dulu tuh aku sempat yang beli lagu pertama kali. Ternyata mahal ya beli lagu. Mahal ya? Guys. Bisa gue jual berarti lagu-lagu gue. Bisa loh kak. Terus akhirnya aku bikin lagu. Udah nemu satu lagu. Dulu judulnya Endless Loop tuh lagu yang aku bikin pertama kali dan sampai sekarang masih yang jadi paling banyak didengerin. Udah hampir berapa ya? Udah ya sebenarnya mungkin kecil tapi buat aku ini gede banget, kayak hampir 2 juta stream tuh buat aku 2 juta stream gede lah. Buat aku gede banget. Kayak hah? Wow, ternyata aku bisa gitu nulis lagu. Beli lagu berapa sih? Beli lagu zaman aku dulu udah harga temen banget 30 kak. Anjir, itu juga harga temen ya? Udah, makanya kayak lumayan juga gue jualan lagu ya. Jual kak 30 juta satu lagu. 1 juta lagu. Berapa tuh? Gila, otaknya bisnis banget. Aku belajar lah kak. Ada kayak boleh magang gak sih? Bisnis ngaco itu. Gitu. Oke. Terus nah kan dari nyanyi, produksi sendiri itu bayar sendiri atau ada label? Aku dari dulu sempet ke label waktu dulu banget pas masih ya gitulah Melalang Buana, kayak jadi host FTV dulu pernah nyobain juga. Nyobain semua sampai akhirnya ke musik tuh dulu pernah di label tapi akhirnya no. Karena? Banyak hal-hal yang aku nggak suka juga, termasuk aku pernah dibohongin sama manajer sendiri apa segala macam. Iya. Dan aku buat dinyanyi pun akhirnya aku bikin company sendiri. Ini dia teman-temanku ya. Oh, ini PT sendiri jadinya? PT sendiri guys. Yo. Iya, santai ya. Sorry China aku. itu bebas juga ya. Sumpah kalau di sana tuh orang ekspresif parah gitu loh kak. Kelihatan sih. Oh sumpah. Iya betul. Tapi seru banget kayak. Gimana gitu? Oke, keluar tuh. Oke, terus kamu, nah di China-nya. Itu dia. Gimana tuh kok jadi idol di China? Sampai akhirnya aku keluar album pertamaku di 2 tahun lalu. Oh baru ternyata ya? Baru banget. Semua ini terjadi begitu cepat guys. 3 tuh kata manajemenmu 3. Tangannya pada kayak gini. Oh iya belum 3 sih, tapi kayak 2,5 lah gitu ya. Berarti gini aturan gini. Ini butuh Bisma. Sari-sari itu talent under company aku, jadi nggak apa-apa, sah-sah aja kalau kakak tahu Bisma nggak sih? Bisma kenapa? Oh enggak, Bisma under talent aku. Sebentar. Gitu? Talent under company. Si ininya aku. apa? Dia kan ini ya. Iya. Sorry mak, peace. Jarinya Bisma putus. Naik gaji. Itu. Oh makanya tadi dia bilang butuh Bisma buat jarinya. Iya aku nggak bisa. Sorry. China itu ini ya lumayan bebas ya. Iya. Oke terus. Nah, Bisma under kamu sekarang? Iya sekarang. Yuk Gokil. yang mau ke company aku, mantep deh pokoknya guys. Oke. Terus. Nah promosi dulu ya tadi. Nah sampai akhirnya keluar mini album pertama aku Once in a Blue Moon, mandep dah pokoknya itu asik. Mandep tuh. Maksudnya mantep bets. Oh gitu. Mantep. Ya nggak tahu ya kayak. Mantap maksudnya. Mantep gitu, termasuk Endless Loop ada di dalamnya. Sampai itu kayak akhirnya aku di tahun itu sebentar aku ngeblank, tunggu satu. Nah sampai akhirnya di EP itu barusan balik itu setelah pergi sebentar datang lagi. Nah sampai di dia. Ayo kak, mumpung inget. Nah itu di EP itu sampai ada 3 label besar yang mau kayak apa ya, join sama companyku. Akhirnya join lah sama sebuah company yang memang visi misinya tuh global, international gitu. Apa? Adalah kan. Oke terus. Nah, apa sih? Ya kita lanjut aja dulu. Kenapa nih? Enggak apa-apa. Menelpon Bisma nggak? Enggak dong. Oke, terus. Nah terus abis itu akhirnya sebelum aku ke Cina tuh, padahal kita lagi persiapan. Aku lagi bareng Inyo juga waktu itu kebetulan itu tuh waktu itu labelnya sama Inyo juga. Inyo siapa ya? Isyana Zarzvali. Isyana. Itu bestie aku, kembaran. Itu bestie kamu. Cuma 1 jam. Ini menjelaskan semuanya. Tapi justru menjelaskan semuanya. Iyalah. Tapi justru ya kenapa ya? Karena digigit nggak sama Isyana? Mungkin nular kali ini. Salah satu yang bikin aku kayak gede, aku memilih sama Inyo aja labelnya karena pas kita tuh udah
kenal lama, tapi tuh belum yang se-Belzli itu. Sampai akhirnya kita ketemu lagi untuk kita join, kayak ini dia satu spesies dengan aku. Bener, satu jadi spesies. kayak, iya gitu Iya cuma, banget. gitu. Jadi kayak terus aku bilang nih ke manajer kayak enggak, aku mau sama Inyo, kayak anjir kayak ngerasa mirror. Enggak sih Kak Pamela? Kayak aku ketemu kamu di Asus nggak gini dulu. Itu kan aku masih peak, kayak masih harus ngapain, masih yang kayak belajar itu nggak pede aja. Sekarang kayak Oh iya, iya gitu temenan kan sama Isyana. Iya, terus udah kita tuh lagi prepare kembali lagi, mumpung lagi inget. Nah di Korea tuh udah prepare untuk udah sampai bikin lagu. Itu lagunya Korea, kok Korea iya. tiba-tiba? Karena tadinya mau kayak develop di sana, mau Oke. debut di sana, training di sana segala macam as a solo, tapi tetap sampai akhirnya di waktu yang sama si company internasional ini kayak udah sekalian di audisiin deh buat survival show musik di China. Oh karena jaringannya label makanya bisa kesana. Iya. Terus akhirnya aku audisi tuh sebentar, aku agak ingusan memang. Nggak apa-apa. Iya. Nah terus sampai 3 kali audisi lolos ternyata. Ya udah kita gas aja dulu. Itu takut banget Kak, aku kayak nggak pernah ke China. Nggak pernah ke China untuk bekerja. Aku nggak tahu samsek bahasa Mandarin tuh kayak gimana. Even kayaknya hampir nggak pernah dengar orang ngomong Mandarin. Iya, gitu loh. iya, Jadi kayak paham. bener-bener buta. Nah tapi Mandarin itu kan bahasa tersusah di dunia kan. Ih, Ada nada-nadanya. Henyo Apa? Henyo is. Nah itu ada nadanya kan. Parah, ada banget. Kak. Jadi guys, Mandarin itu ada 4. Ya kembali lagi dengan Indahkus di Belajar Mandarin bersama Indahkus. Kamu mau bikin program itu nggak? Aku deh harusnya. Boleh, bisa. Serius? Iya, Mandarin ada 4. Ada 4 nadanya, ada kayak itu tuh kayak belajar nyanyi. Ih aku suka banget loh belajar Mandarin. Nah ya kalau yang kayak nyanyi tuh misalkan do gitu kan. Do. Itu nada pertama tuh datar. Ma, terus nada yang kedua tuh naik kayak nanya ma gitu. Jadi ada yang datar ma. Enggak, datar ma. Itu nggak datar barusan? Itu datar dong. Kalau ma itu kan datar. Kalau yang naik tuh kayak nanya ma. Ini coba datar ya. Iya. Ma. Enggak, itu 4. 4 tuh apa? Nah, Apa itu 4? ya kan aku belum beres. Oh oke, belum Iya. maaf belum Iya beres. kan? Sorry. Tiba-tiba 4. Tiba-tiba keluar nomor. Iya. Gimana? Jadi satu kan gitu, 2 gitu. Nah Itu 3 1, tuh 2, 1, oke. 2, 3 tuh kayak V. Jadi dia nadanya gini. Jadi kayak ma-ah. Ma. Oke. That's right. Terus yang keempat tuh kayak orang marah. Ma. Ya itu harusnya Apa bedanya? Oh ada. Iya, ada. Gini. Iya. bejir gitu. Astaga. Ma bejir. Enggak, iya. Ma bejir. Itu kayak naik nadanya 2 kalau gitu. Jadi Oke, coba satu ya. Ini datar ya. Ma. Benar. Bener. Yang naik. Ma. Benar. Oke. Yang V. Ma. Enggak, ma. 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 Oke. Yang keempat. Kayak marah. Ma. Enggak, kurang, harus ma. Ma. Yes. Nah, bedanya dipakai di kata apa gimana tuh? Misalkan. Katanya nah itu apa? katanya misalkan Yang apa ada ya? ma-nya apa misalnya? Gini deh. Yang ada ma yang mana? Ada 4 nadanya. Mau yang mana? Ya itu maksudnya satu. Satu. Kurma. Kurma. Nggak gitu dong, Kak. Nggak bisa. Apa ya? Kalau yang datar misalkan kayak watermelon. Watermelon Tuh bahasa Mandarinnya sigua. Ma-nya mana? Kan kita mau belajar pakai ma. Kalau ma yang datar apa ya? Nggak ada. Agak susah ya kalau kayak Ya gitu. udah. Ini shima. Sigua. Zigua. Nah, yang Sigua. apa ini yang datar, yang apa Ini mana? dua-duanya datar. Sigua tuh Sebentar datar. ini kok podcastnya jadi belajar Mandarin Nggak ya? apa-apa, penasaran. Oh ya nanti judulnya belajar. Iya. Sigua. 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 Iya. Sigua. 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 Si. XI. Si bukan shi. Si. Iya. Apa bedanya barusan gue juga gak tau. Ih, parah susah banget kan? Sigua. Sigua. Itu kayak naik. Sigua. Tapi emang sesetres itu Kak aku Sesetres pertama itu kali sih. belajar. Nah bedanya apa? Itu kan datar yang dua-duanya. Sigua datar. Beda dengan apa? 2, 3, 4 beda. Ya gimana? Si apa nih? Kalau misalkan apa ya? Enggak, yang si gua juga tapi beda nada dan beda arti. Susah ya kalau Atau kayak gitu. guanya doang atau si-nya doang. Supaya kita bisa bedain, oh ternyata pemakaiannya beda. Oh. Kayak misalnya sinsi. Iya nggak ya? Apa? Tapi kalau si, contoh kan watermelon nih.
Anggap aja datar ya, karena aku gak ngerti. Anggap aja datar. Si gua kayak tadi kan, datar nih. Anggap ya. Anggap aja datar. Tapi artinya bodo amat lah ya. Ya, itu. Ya, oke. Katakanlah si gua tadi aku bener. Emang kalau belakangnya naik si gua. Itu beda. Nah, bedanya jadi ada kata lain gitu. Iya. Even gak cuman itu Kak. Anjir, susah banget. Parah, tapi seru banget kalau udah bisa, sumpah. Kan berarti kita harus dengerin lawan kita kan? Betul. Nadanya kayak apa kan? Betul. Nah, itu kan susahnya di situ dong. Betul, itu dia makanya keren kan aku. Coba kalau halo balik lagi dengan Indahkus gimana? Indahkus. Kamu namanya di China Yinda kalau nggak salah. Iya, karena iya. Karena orang sana Itu tuh ada artinya, tapi jujur aku lupa, agak panjang ya. itu nama kamu sendiri kamu lupa. Iya, soalnya itu dibikinin nama label aku Oke. namanya. Tapi bukan kayak ada orang yang bilang Indah, ya itu mah nama Indo. Bukan guys, jadi innya tuh ada artinya, ta itu ada artinya juga. Oke. Tapi Nah, aku lupa. coba kamu kayak balik lagi dengan Introduction. Indahkus. 大家好，我是英达小蓝 blue 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 blue。现在我跟我的朋友一起聊天儿。 Nah, Terus itu apa lagi? itu semua nadanya tepat tuh berarti. Iya. 然后我们现在正在聊天儿，包括他问我很多事情啊，比如怎么去中国呀，为什么去中国呀，然后我的音乐的事情啊，然后还有什么 Sorry, 不知 kita 道。 nggak ngomongin politik ya. Kita nggak bahas politik. Oh enggak itu aku tadi nanti ada Dia translate-nya langsung bilang juga. enggak. Dia langsung bilang enggak. Oke. Tergantung sih Kak, kalau sopan sih aman ya. Aku udah, aduh. Iya, apa ya terus. Iya. Sesusah itu Iya tapi seru kan? belajarnya berapa lama? Aku pokoknya dari survival program yang pertama, hebat aku. Iya, hebat. Iya. Survival program yang pertama, abis itu beres, itu aku belum bisa Mandarin sama sekali. Jadi emang sebelum itu kayak, Oke. Oh gitu kan. Orang itu ngomong stres apa nggak banget. tahu. Stres banget culture shock 2 minggu karena nggak ngerti apa-apa. Setelah itu akhirnya diintensifkan untuk belajar Mandarin sama label Chinaku 3 bulan. Dalam 3 bulan itu seharinya 4-6 jam bareng sama gurunya private, tapi judulnya jadi kayak seharian belajar Mandarin karena PR-nya banyak dan tiap hari itu kayak mini exam. Sampai 3 bulan tuh ada big examnya terakhir tuh kalau aku Itu lulus. stres banget, sumpah. Ih, Kebayang lagi. Aku trauma. Sumpah Wow. itu stres sih. Parah, stres banget. Karena itu susah banget tadi barusan. Parah sih. Orang-orang bilang bahasa Indonesia termasuk yang gampang dipelajarin. Iya, Karena tapi- kita nggak punya gramatik yang Iya, terlalu benar. ribet gitu. Iya. Mandarin ini gila sih, susah banget. Susah banget. Baca udah bisa belum? Hansa kan ada berapa tuh? Nah, itu tuh aku dulu belajarnya tuh pinyin. Jadi kayak alfabetnya A B C D sama curug-curugnya tadi yang ada 1 2 3 4. Heeh. Nah, sekarang tuh aku jadinya belajar sendiri. Sekarang mulai kayak bisa baca yang gampang-gampang sama mulai bisa typing kalau di HP gitu-gitu deh. Jadi kayak ya gitu. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan karena aku emang targetnya emang sekarang lebih besar lagi, anjay, lebih ke aku harus bisa belajar Hanzi sampai kalau misalkan aku ada kerjaan di Cina aku bisa baca kontrak, anjay. Itu susah banget ya. Kamu pasti koran udah belum bisa dong pasti. Tentu enggak ya. Itu susah ya, Susah guys. banget kan koran kan. Koran aku jarang baca koran juga sih ya, lebih ke buka Douyin kayak TikToknya gitu. Atau buka TikTok. Nah, kemarin terakhir kali kita main ke China tuh Sumpah Kak, kemana? ke Beijing ya? Butuh translator nggak? Hubungin aku aja, aku juga buka jasa translator Oh, dari buka bawah. jasa. Iya, itu barusan sih. Aku belum bilang sih. Barusan. Barusan banget. Barusan banget. Iya. Tapi kita tuh kayak stres gitu di sana karena nggak ada Kenapa? YouTube, nggak ada Line waktu itu, nggak ada macam-macam. Kamu nggak nonton YouTube ya? Aku nonton semua kok, VPN ya? tentu. Oh, bukannya VPN juga nggak jebol di sana? Tergantung mungkin VPN-nya Kak. Oh. Harus yang mantep. Oh, kamu jualan juga? Enggak sih. Tapi boleh. Gimana dong, aku udah otak bisnis banget nih. Berarti gimana nih kamu menghadapi China sekarang ini? Kamu punya temen orang China kah? Sesama idol kah? Apa gimana tuh sekarang? Jadi justru karena ikut survival show di sana, terus terakhir 3 bulan ada program. Sekarang kan di sana semua orang tuh bikin panggung live stream sendiri. Panggung live stream itu gila sih Doing. memang sih. Bagus banget Kak semua. Jadi kayak ya udah jadinya, dan mungkin karena aku sekarang udah bisa komunikasi lebih lancar, jadinya aku lebih dekat sama teman-teman juga sih pada akhirnya. Karena aku emang ekstrovert ya. Aku pengen deket dulu karena nggak bisa ngomong pakai bahasa tubuh. Oh iya, dan itu Sekarang orang mah nggak udah ngerti.
Mantep lah pokoknya. Tapi ininya makanan gitu, enjoy, Makanan seneng. lebih ke di sana makannya sehat banget ya Kak. Oh gitu. Aku lebih enjoy makan Indo tetap, tapi kalau beda-beda kota juga kayak kalau Beijing tuh kan mereka basicnya kalau di China tuh mereka nggak pakai micin ya say. Emang iya? Bukannya katanya malah di sana pakai micin banyak? Itu ternyata cuma rumor loh. Oh. Di sana tuh mereka nggak pakai micin, terus bahkan even garamnya tergantung kota ya. Kalau Beijing tuh aku ngerasa nggak ada rasanya makanannya. Oh. Menurut aku. Tapi kalau di kemarin aku pindah ke Changsha itu mantap. Nah, sekarang kamu domisilinya base-nya di? Kalau base-nya Indo. Lah, Iya kan? Nggak deng, canda. Enggak, aku base-nya gimana ya ngejelasinnya. Bawa teman lo dong. Teman lo bawa ini. Iya, help. Oke, jadi kalau di sana aku domisilinya di Changsha. Jadi itu bohong barusan. Ah? Soal Indonesia base-nya itu bohong barusan. Enggak, aku pengen ngejelasin banyak gitu loh Kak, tapi iya, kayak oke. bingung, paham gak sih? Bener, Kayak bingung. emang, astagfirullah. Iya. Tapi tinggalnya sekarang. Tinggalnya di Changsha, Ya kan, berarti kamu di China dong. di China, tapi Tuh. kan aku baru balik Indo. Sekarang Jadi, ini lagi balik. lagi balik Indo dan kayaknya di tahun ini, Enjoy. ntar, aku ngomong apa itu? Di tahun ini enjoy. Oke, ingat. Nah, di tahun ini aku memang mau ngelanjutin promosi, terutama di album mini album yang kedua yang sempat tertunda karena kegiatan aku di China. Jadi mungkin akan lebih banyak di Indonesia. Mini album kedua ini di luar kerjaan idol China dong. Iya, jadi karena Oke, kan? kalau di luar itu beda. Di Indo tuh aku label sendiri. Jadi kayak aku lagi yang ininya yang mau ngatur waktu apa gitu. Nah, berarti kerjaan kamu di China sebagai idol itu aku nggak ngerti deh. Kamu digaji kah atau per live stream ada potongan apa gimana nih? Iya semuanya. Heeh. Semuanya gajinya Oh, ada. ada gaji. Ada gaji. Lalu Ada per live stream juga ada. dapat gift nih. Nah, nanti manajemen motong. Iya. Oh, Itu live sama streamnya dicariin kayak kerjaan yang lain. live streamnya ngobrol. Enggak, Nyanyi. panggung kayak literally ada panggungnya. Kayak apa ya? Kayak program TV sendiri. Setiap hari. Setiap hari. Ya kalau makin lama gitu kan anjay. Kalau makin lama ya makin banyak juga dong. Opportunity Betul. gift yang berdatangan. Harus, iya Ansoy. sih. Gila ih. Edan sih. Fans China bedanya sama fans Indo. Seru nih kalau ngomongin ini. Gimana nih? Menurut aku Cina sama Indo tuh udah bener kayak dua dunia yang berbeda banget gitu loh Kak. Kenapa aku seneng di sana selain udah nyaman dan mungkin separuh hati aku di Cina sekarang lebih ke fans-fansnya juga. Karena? Karena beda kayak gimana ngejelasin? Kalau di sana tuh bener gimana ya? Se-effort itu. Untuk? Contoh nih salah satunya ya. Tiap aku masuk program survival musik gitu, karena aku kan baru kayak 1 tahun lebih lah, jadi memang bener-bener masih ngerintis ya kalau di Cinanya. Terus ada mulai ketemu beberapa fans kayak gitu-gitu, even satu orang mereka tuh loyal. Misalkan kita lagi manggung festivalnya, kalau di sana festival tuh live house namanya. Oke. Di kota mana gitu, terus dia tinggalnya di kota mana, terus misalkan tiba-tiba kan ada grupnya nih, kita ada kayak grup apa ya namanya, kayak grup Instagram gitulah di sana namanya Weibo. Weibo tahu. Ya kan? Nah ada grup fans Weibo gitu, terus aku kan suka ya, aku kan ekstrovert parah ya. Kalau gabut, even kayak kalau lagi pup gabut buka Weibo, guys lagi apa gitu kan. Nah, terus kayak Kak aku nonton kamu ya, kita nonton kamu ya. Terus kayak itu orang China? Fans China, tapi di tahap dia tuh ngasihnya, aku udah beli tiketnya, tiket pesawat selalu kayak gitu. Aku sih kaget ya jujur, maksudnya kalau effort banget lu gitu separah ya. itu, maksudnya setiap panggung dia ikutin kayak gitu. Dimanapun kamu berada tuh gitu, kayak hah bener mahal kata aku teh gitu ya kayak. Pas ketemu pernah nggak ketemu fans banget gitu? Oh iya. Dan mereka banyak kok ininya sama juga videonya. minta foto juga kayak gitu juga kayak orang kita gitu. Pasti, tapi lebih banyak mereka tuh nyiapin gift yang mereka yang unik-unik banget gitu. Yang paling aku suka itu ada yang bikin kayak mahkota gede banget, tapi dia bikin sendiri pakai apa ya, kayak kalau bikin rajutan gitu. Oh, pakai wall. Mahkota. Iya pakai wall. Itu kayak cantik Laki-laki banget. yang bikin. Cewek. Oh, Mostly cewek. fansku cewek. Oh, mostly Tapi fans ada kamu cowoknya juga. cewek. Iya. Oh, Gitu. Oke, tapi ini juga nggak ada yang terlalu ekstrim ya, kayak nyamperin ke
Rumah kan idol kan kadang-kadang suka gitu tuh. Oh, kalau itu lebih kayak emang dijagain ketat sama labelku juga. Oke. Kalau aku kan anaknya gemes ya, gatelan. Justru aku tuh kayak ngerasa kalau di Indo kan apa ya, aku ngerasa kita tuh kayak nggak ada jarak gitu. Kadang aku suka dimarahin sih sama company, kayak kita terlalu anjay bestie banget gitu sama fans Sama aku. fans. Yang kadang kayak kita nongkrong ngopi bareng gitu. Oh gitu. Kalau di sana nggak, bener-bener nggak boleh, kayak even ya pokoknya aku nggak boleh gimana ya, dibatasin aja jadinya. Sama kayak itu nggak yang kayak nggak boleh Nggak boleh ketahuan. even posting macam-macam aja nggak bisa. Posting tuh harus ACC company. Posting biasa. Iya, kalau di Indo kan aku mau bodoh. Apa aja? KLZ nih, penting KLZ iya gitu-gitu kan. Apa Aku barusan itu Kak, kemarin aku bikin TikTok. Tapi ada Sundanya dikit karena kan Sunda banget, Sunda Empire. Wow. Takut dia banget nyolok gak mata sih? sendiri dia. Dia nyolok mata sendiri dia. Sorry guys. Nanti print aja kartu kuning ya. Apa udah? Ya udahlah. Nah, sampai mana ya tadi? Aku juga Malam lupa. Chaos ini pakai bahasa itu, Sunda. Tadi iya. gimana tuh? Malam Terus Chaos kenapa ini. ya, kayak aku juga gak ngerti Kak, kenapa ya orang-orang lebih suka aku kalau gitu-gituan. Gitu-gitu Kalau aku tuh. serius nyanyi suka nggak laku deviznya. Tapi kalau yang kayak Malam Chaos ini ya, kok terasa sih. Tapi bagus nyanyinya, cuma Matanya gosong sih. oh sumpah. Kan Iya harus kayak tadi. oh sumpah aku ya emang kadang suka pergi dulu kan. tapi itu dilema kamu ya. Kayak mau nyanyi serius yang view adalah ya, tapi nggak sebanyak kalau lagi bercanda gitu. Maksudnya itu. Kadang-kadang iya. Tapi banyak juga yang serius, kayak kalau justru Rame juga. Kayak misalkan pas aku manggung di Cina kan kadang ada beberapa aku nyanyiin lagu bahasa Indonesia juga. Jadi tergantung mood gitu. Ada muda tuh. Mood. Oh, mood. Iya, mau nyanyiin lagu versi apa? Susah gitu banget. loh maksudnya. Susah banget. Sorry. Iya, muda, gitu. muda. Jadi kan naik juga kok. Ada challenge-nya nggak kalau orang-orang itu tahu kamu orang Indonesia? Pasti kan mereka tahu lah kamu orang Indo kan. Challenge-nya apa tuh? Lebih ke language barrier sih kalau kata aku. Mereka memahami nggak tapi kayak oh ya dia mau orang Indo gitu. Awal-awal sih, iya mereka paham, tapi mau nggak mau jadinya memang aku ngerasa harusnya aku yang bener-bener usaha gitu loh Dan untuk belajar karena negara Iya. mereka. Tentulah, maksudnya kayak aku yang kesana, aku yang mau pengen deket sama mereka, ya aku yang belajar. Karena yang aku, ini juga bikin terharu sih, kayak kadang mereka tuh bikin surat tulis tangan, kan seringnya surat, aku selalu bilang kayak gak usah beli mahal-mahal ya guys, aku bilang gitu kayak jangan surat aja gitu, kayak gitu. Kadang meskipun angger-angger aja sih kadang gift-nya suka gimana-gimana gitu ya, cuman kalau surat yang paling aku suka dan bisa aku simpen lama gitu, terus kayak bikin suratnya tuh pakai tulisan tangan sampai bahasa Indonesia juga. Oh, mereka belajar bahasa Indonesia. Iya, jadi aku kayak terharu banget, maksudnya kayak Indonesia, kebetulan aku anjay, belum ngomong sih tadi. Nah, aku kan kebetulan cewek pertama dan masih satu-satunya nih yang ke industri sana. Jadi yang idol di sana cewek satu-satunya dari itu pun- Indonesia. Iya, itu pun aku juga baru setelah waktu itu. Ini sih ada berita gitu kan, dulu pertama kali ke sana kan anjay viral banget kayak itu Kak. Iya, emang ramai banget. Ya karena Oh, juga iya. lewat juga tuh di FYP ku. Iya, padahal aku sih Indapus. agak deg-degan gitu kayak anjir bisa kayak gitu masih. Cuman ternyata viral gitu, terus kayak baru ngeh juga, bejir iya juga. Cuman jadi kayak bejir gimana ya? Sendiri banget, kesepian. Oke, lanjut tadi kita kemana ngomong apa? Ya nggak, tapi artinya kamu ada temen nggak orang Indonesia juga di sana? Awalnya kesepian banget Kak, Kesepian makanya banget. ada lagu Takut Kesepian. Itu aku bikin waktu pertama kali aku kesana. Karena even though misalkan aku mau ngobrol, tapi aku nggak bisa bahasanya. Karena bahasa. Mereka pun akhirnya jadi aku ngerasa kasihan, capek gitu. Mereka mau memahami aku, tapi akunya juga nggak ngerti. Iya, Mereka iya, juga iya. nggak selamanya bisa bahasa Inggris kan. Jadi aku memang berlatih keras untuk kayak enggak, ini memang aku harus bisa. Dan akhirnya bisa kan sekarang tadi lancar. Mantep. Kotanya tuh kayak apa sih? Maksudnya kayak kamu commute-nya kayak gimana? Kamu naik mobil pribadi kah disupirin atau kamu naik train atau apa sih? Tergantung Kak, kalau program tuh kita memang ada yang antar jemputnya. Jemputan. Iya, barengan. Tapi kalau katakanlah weekend, hiburan kamu tuh apa di China ini nih? Kamu ngapain tuh? Kalau China aku mainnya ini kalau nggak mole HOK sama HOK sana. Oh, HOK tetap China. main mobile game. Iya. Tinggal beli laptopnya nih belum. Nggak tahu ada yang mau sponsorin. Oh iya boleh sih, Aku mau bagus. streaming guys. Asus ya. Ya Asus. Iya harusnya ya. Iya benar kan. Ya, dulu kan Asus kita- bagus banget sih kata aku. Iya. Parah.
Ntar lagi sih kayaknya aku sih. Tapi kan ini kamu kan juga nggak mungkin setiap weekend mainnya Mobile Legend doang. Tapi nggak. Mall-mall gimana? Aku nggak kebayang China nih kayak apa soalnya secara hiburan. Nah, masalahnya kalau aku di sana Kak, memang nggak ada waktu istirahatnya. Even Sabtu Minggu kadang training. Kepake terus. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan, kita balik ruang training lagi dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kadang pulang jam 1 malam. Wah, tapi kamu hebat ya. Bisa survive di negara orang. Masa sih Kak? Iya ya. Tapi kadang aku ngerasa kayak masa sih, misalnya kayak iya tahu. Standarnya mereka gitu soalnya. Ya bagus, berarti kamu naikin standar kamu sendiri. Iya kan? benar juga. Tapi sekaget itu begitu masuk industri, anjir ternyata parah. Tinggi bener ya standarnya gitu. Konseling aku. Oh saking stresnya. Asli. Tahu nggak? Kemarin tuh ada orang Malaysia mampir ke sini. Oh ya? Ketemu ngobrol sama aku. Gimana? Terus dia bilang, kenapa ya kok di Malaysia sama di Indonesia agak beda? Di Indonesia tuh di bagian entertainmentnya mereka nge-push banget, mereka berkarya dengan sangat baik. Lagu-lagu Indonesia diterima di Malaysia, komedi-komedi Indonesia bahkan orang Malaysia juga nonton. Terus argumennya dia adalah karena orang Indonesia tuh lebih banyak dari orang Malaysia sehingga persaingannya lumayan ketat. Makanya kemarin viral juga lowongan pekerjaan di Indo, lowongan pekerjaan di Malaysia, lowongan pekerjaan di Indo tuh syaratnya banyak banget. Sampai kadang ada tinggi badan loh jadi syarat masuk kerja. Dan di sebelah kanan lowongan Malaysia cuman dibuka lowongan daftar gitu. Jadi perdebatan. Kayaknya di China mungkin karena 1 miliar lebih kan manusia di situ ya. Iya Kak. Aku inget banget aku sama bos aku bilang gini. Dulu emang di China kayak gitu, apalagi kalau kamu mau masuk industrinya, kamu bisa nyanyi bagus, kamu bisa nari bagus, kamu bikin musik bagus, kamu cantik, itu standar. Kamu baik, attitude kamu baik, 5 ini tuh standar, apalagi yang kamu punya. Jadi jangan berharap lo merasa istimewa kalau punya 5-5-nya. Iya, apalagi itu standar. Iya. Jadi itu sempet terus apalagi kan di sana strict banget gitu loh Kak. Jadi ada kayak ya ada beberapa momen ketika aku inget nih ya kayak nggak, nyanyi kamu masih jelek, nari kamu masih jelek, setiap hari dibilangin kayak gitu. Apa adanya ya? Kalau jelek bilang jelek itu maksudnya kan? Nggak tahu sih ya Kak. Atau mungkin caranya mereka gitu. Mereka tuh bukan tipe yang kalau di Indo mungkin kan hebat, bagus. Tapi gitu. Kayaknya masih bisa ini deh. Gitu. Enggak, kalau mereka yang standar mereka misalkan 100. Kalau nggak nyampe 100 mau mepet 100 nggak jelek gitu. Wah gila juga ya, gitu. Gila juga ya. Ada momen-momen aku kayak sempat nangis dong berarti. Pasti dong. Nah etos kerja itu kebawa sekarang ke company kamu? Iya sampai sekarang ini pasti. Jadi cuman ya sebenarnya ada ya bagus juga sih ya. Iya deh, ya udah nggak apa-apa. Bisma kamu gituin nggak? Mau. Wow. Kok mau? Nggak sih, lebih ke ya Ma ya. Wow, nggak ada yang canda. Tapi kayaknya mungkin ya. Oh iya oke. Ya. Lumayan panjang gitu. Kan baru balik gitu. Mungkin panjang juga ya. Iya. Tapi gitu. Ina berarti kamu lagi di Indonesia dalam rangka mau ngurusin mini album yang kedua, mempromosikan lagi? Iya. Atau mau produksi ulang atau enggak? Lanjutin promo EP kedua sambil mau masak-masak musik lagi. Kalau masak-masak kan pasti base-nya di Indo kan. Iya. Ya aku butuh tempat yang paling nyaman ya pasti tanah air sendiri kan. Oke. Gitu. Berarti EP kedua udah bisa didengerin di mana-mana? Betul. Namanya apa tadi judul EP-nya? Yang kedua Eclipse. Eclipse iya, itu. Karena aku adalah alien dari bulan ceritanya. Jadi yang pertama Once in a Blue Moon, yang kedua tuh Eclipse. Oke. Masih sering ketemu Isyana? Pasti. Iya. Kemarin baru pulang tuh dari Inyo gitu. Oke. Iya, jadi kita kembar, cuman beda dia lebih duluan 1 jam. Bener. Ya ibaratkan gitu sih ya. Itu aku ngarang sendiri. Ibarat. Iya. Aduh gue pikir bener lagi tadi. Kenapa gue percaya ya? Ina thank you ya. Albumnya bisa didengerin di semua streaming platform. Abis ini kamu balik lagi ke China melanjutkan kembali? Pastinya nanti akan balik lagi. Kalau orang sini mau nonton kamu di China tuh pakai apa dan gimana sih? Pakai apa dan gimana? Pantengin aja Instagram aku, semua medsos aku di Instagram dan lain-lain nanti ada di bawah sini. Enggak ya Kak? PR ya? Bisa. Agak pas nih enak. anakku baru datang nih sama Anissa baru datang. Ya udah. Belum. Makasih Indah ya. Oh iya, makasih banyak ya. Thank you semua, dadah.